kondisinya ya kurang fit ya, enggak apa-apa lah. Yang penting mari kita bersama-sama mempelajari Islam ini ya secara mulai sejarah, karena sejarah itu pasti ada hikmahnya mengapa Allah memberikan kejadian masa lalu untuk kita semuanya. Mengapa pada zaman Belanda di Indonesia itu agama Islam tetap ada, walaupun Belanda itu banyak memerangi Islam. Karena pada zaman dahulu itu, ya, kalau kita lihat misalnya sejarah Pangeran Diponegoro, itu perang melawan penjajah Belanda selama 5 tahun, dan itu Belanda menganggap itu perang yang paling besar, ya, Pangeran Diponegoro itu, sehingga banyak menguras uang kerajaan Belanda. Karena Belanda pada waktu itu, selain tidak menghormati keraton, ya, Belanda tidak menghormati keraton, banyak ikut cawe-cawe kegiatan keraton, juga banyak menghalangi dakwah Islam, banyak campur tangan dalam kegiatan Islam, sehingga Diponegoro tidak senang. Selain karena faktor kekuasaan, juga faktor ya makam Tegalrejo. Tapi karena faktor Islam inilah Diponegoro kemudian berperang. Nah ini juga banyak faktor-faktor yang lain. Kalau kita lihat perang Aceh yang berakhir tahun 1904 itu juga karena faktor agama Islam juga. Karena menurut Abdul Ghaffar atau Sinogobronya itu bahwa orang-orang Indonesia naik haji itu setelah pulang jadi penggerak berperang melawan Belanda. Nah, karena apa? Agamanya dicampuri oleh Belanda. Begitu juga perang-perang lain. Perang-perang lain ya, tahu Pangeran Diponegoro, perang Padri, perang Pangeran Antasari dan sebagainya. Nah, sekarang ini mari kita lihat mengapa umat Islam yang dulu gigih melawan Belanda, tokoh-tokohnya banyak berperang sampai ya ditahan, Diponegoro dibuang ke Makassar atau Ujung Pandang dan sebagainya. Kemudian kalau tokoh-tokoh yang lain, kalau tokoh perjuangan dulu, Pak Karno juga dibuang. Terus kita lihat mengapa banyak tokoh-tokoh dulu yang masih terus mempertahankan agama Islam, karena Islam itu pada zaman dulu sampai sekarang ya, dahulu sampai sekarang yang Belanda itu kondisinya terus terancam. Jadi kondisinya terancam karena dilawan oleh pemerintahan Belanda. Begitu juga pada waktu zaman istilahnya zaman 45 itu zaman apa itu, perang kemerdekaan, Islam itu berusaha dimunculkan tetapi selalu kalah. Selalu kalah, Islam itu selalu dimunculkan. Kita lihat bagaimana Haji Umar Said coba menonton dengan syarikat Islam melawan penjajah Belanda, dan melawan Cina juga akhirnya kalah. Cina tetap yang menang. Orang Islam sekarang belum berkuasa di bidang ekonomi. Ini yang perlu kita perhatikan. Begitu juga awal kemerdekaan ketika umat Islam banyak berperang, seperti SI yang menerapkan NII di Jawa Barat, membentuk NII di Jawa Barat, itu akhirnya juga bubar. Padahal NII itu yang mengusir Belanda waktu agresi di Jawa Barat. Belanda perang pertama itu di Jawa Barat itu Belanda yang melawan itu bukan adalah NII dari Negara Islam Indonesia. Itu nyataannya. Begitu juga pada zaman Orde Baru. Ketika awal Soeharto, Islam disingkirkan. Ketika Soeharto dekat dengan Islam, Soeharto diturunkan. Ini kenyataannya. Soeharto diturunkan menurut kabar-kabar anginnya juga oleh orang-orang luar negeri yang menggerakkan mahasiswa. Saya tidak tahu yang negara mana campur tangan, kenyataannya Soeharto diturunkan. Sampai sekarang ini Islam tetap tersisih. Walaupun ada dakwah Islam yang terus menerus. Ini karena apa?
kekalahan Islam dalam dakwah bidang politik, sehingga Islam kalah. Dalam berdakwah, Islam kuat. Islam dakwahnya belum bisa ada yang menandingi, mulai dulu sampai sekarang. Dakwah Islam tetap jalan. Tetapi dalam politik, umat Islam tidak pernah bersatu. Sampai sekarang pun kita lihat banyak partai-partai yang mengaku memperjuangkan Islam. Atau akhirnya saya belum tahu, karena masih sedang berlangsung. Inilah yang mengakibatkan mengapa zaman dahulu sampai sekarang Islam di Indonesia itu belum memperoleh kemenangan. Nah, nanti mungkin kemarin ada yang saya ada bilang Islam ada 5 teori pengembangan dalam sejarah ya. Mungkin nanti yang punya teori tadi bisa bercakap-cakap di sini ya, bisa menerangkan apa saja teori itu. Kemudian yang lainnya, mari kita ini yang ada di SIP ini kita mulai memikirkan bagaimana Islam dalam berpolitik ini bisa meraih kemenangan. Kalau bukan hanya menang dalam bidang ini, menang segalanya. Karena mulai zaman dahulu sampai sekarang, dakwah Islam itu zaman Belanda sampai sekarang terus ada. Dakwahnya itu ada, tetapi dalam perjuangannya ketika berhadapan dengan kekuasaan, dengan partai-partai, umat Islam tidak bisa bersatu, masing-masing perjuangan firqohnya, masing-masing perjuangkan sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Mengapa demikian? Ya, wallahu alam, karena memang apa karena Allah menciptakan demikian atau karena apa? Kita tidak tahu. Yang jelas umat Islam belum pernah bersatu, belum pernah menang. Walaupun zaman Belanda Islam itu tetap jaya. Bahkan dulu ada yang mengatakan sampai 95%. Tetapi zaman sekarang Islam ya 87%. Loh, mengapa merdeka malah berkurang? Ini pertanyaan. Merdeka umat Islam mestinya bisa banyak, kok malah berkurang? Apa karena banyak orang-orang Muslim yang pindah dan sebagainya? Ini perlu penelitian. Dan kalau kita lihat banyak lembaga-lembaga dakwah yang menyusun peta dakwah, tetapi juga belum selesai atau bagaimana, tidak tahulah hasilnya bagaimana. Walaupun banyak yang ngasih tahu sumbernya sampai sekarang penyusunan peta dakwah belum pernah selesai. Ini yang menunjukkan dakwah Islam itu belum terarah dengan benar. Dakwah Islam itu masih mengajarkan surga dan neraka. Kalau kita sholat masuk surga, kita melanggar perintah agama masuk neraka. Itu aja yang belum membumi, masih melangit dakwah Islam itu. Bagaimana bisa memperoleh kemenangan kalau masih membumi saja, masih melangit saja, belum membumi? Ini adalah tugas kita semua. Saya kira untuk pembukaan, saya kira itu saja Pak Fuad ya, Mas Farid. Saya tidak bisa terlalu banyak macam-macam. Mudah-mudahan pengantar ini bisa menambah diskusi malam hari ini. Saya harapkan diskusinya makin ramai. Yang punya teori mohon disampaikan semuanya. Semoga kita semuanya bisa memberi manfaat pada malam hari ini. Saya Mas Farid, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Zainuddin atas pembuka materi kita malam hari ini. Perlu saya ringkas sedikit yang saya sampaikan tadi, bagaimana Ustadz Zainuddin menyampaikan sejarah Islam secara ini ya general ya, bahwa mulai zaman kerajaan, kemudian sampai perjuangan hingga kemerdekaan Orde Baru dan juga reformasi, dakwah Islam itu terus ada. Ya, dakwah ini tetap. Tapi ingat, ketika dakwah ini tidak diperangi dengan dakwah di politik, maka umat Islam ini akan jauh dari kemenangan ya. Apalagi untuk di pemerintahan juga itu kesulitan kita, karena tadi Ustadz Zainuddin mengatakan bahwa ketika zaman Belanda kita tetap berdakwah, tapi kita juga kalah karena dikuasai oleh Belanda, juga dengan Cina ya, perekonomian juga dikuasai oleh mereka. Nah, tadi dikatakan oleh Ustadz Zainuddin bagaimana umat Islam nanti bisa bersatu ketika kepemimpinan politik ini
ketika dari kita bersatu umat Islam akan bisa kita raih kemenangan politik ini, kepemimpinan politik ini. Dan yang terakhir perlu saya ringkas bahwa kalau tadi Ustadz Jainuddin mengatakan ketika kemerdekaan kita jumlah umat Islam ada sekitar 95%, sekarang turun hampir 80-an% ya. Nah, di situ tandanya ada penurunan yang umat Islam sendiri ketika kita ngomong kuantitas, apalagi kita ngomong kualitas. Nah, itu yang perlu benar-benar jadi perhatian kita. Karena tadi tidak hanya melangit, tidak membumi. Harapannya kita dakwah bukan hanya ngomong surga dan neraka, tapi kita sudah bisa ngomong tentang kepemimpinan politik itu sendiri seperti apa. Ya, itu yang saya ringkas dari penyampaian Ustadz Jainuddin. Mungkin ini Ustadz Jainuddin, harapan kami dari masukannya kemarin itu kita bisa detail bagaimana tahapan-tahapan dari era Hindu, kemudian Kerajaan Demak Mataram sampai Perjuangan. Mungkin nanti dari audiens ada pertanyaan, kita akan fasilitasi. Silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada tambahan atau kita bisa diskusi. Tadi Ustadz Jainuddin ngomong mungkin ada punya yang teori-teori tentang Islam, silakan bisa disampaikan di kajian kita malam ini. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian, kita lebih ngomong banyak diskusi dan sharing ya untuk kajian kita malam hari ini. Tadi yang sudah disampaikan Ustadz Jainuddin sebagai pembuka. Silakan monggo. Ada yang mau disampaikan atau ditambahkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi kesempatannya. Saya Sony Iskandar, tinggal di Jakarta. Mungkin tadi dari pembuka oleh Kiai Zainuddin ya tadi ya. Ya, saya begini ya, mungkin gimana ngomongnya ya. Pertama, ya itu fakta ya bahwa satu fakta yang miris bahwa umat Islam mungkin kalau dari force atau kekuatan itu bersatu saat itu ditandain saat bahu-membahu melawan kafir sabilis penjajah Belanda, Jepang, kemudian Inggris, Portugis keluar dari Bilad Jawi ini. Namun setelah merdeka saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Islam itu secara politik mulai dari negeri ini lahir dari tangan umat Islam itu secara politis saya pelajari sampai detik ini yang saya lihat mata kepala sendiri itu nggak bisa bersatu. Walau alam kenapa? Mungkin analisis saya adalah saya singkat aja itu kepentingan dan panggung. Kepentingan dan panggung yang dimotori oleh penyakit Wan, cinta dunia. Kemudian fakta kedua yang membuat miris adalah masalah perut, ekonomi. Umat Islam itu terpinggirkan. Kapitalisme, liberalisme itu menjadi-jadi dalam sistem ekonomi kita. Benar-benar kita dijajah oleh sistem kapitalisme yang hanya untuk kepentingan material semata. Ini saya tengarai mengapa? Karena pemimpin atau ulama atau cerdik pandai dari umat Islam itu tidak pintar benar-benar menjaga gawangnya, khususnya dalam hal ekonomi, sehingga kita kebablasan. Mungkin dari sisi mungkin saya menawarkan solusi bahwa mundur ke belakang, kita harus membenahi dulu selain tauhid, nilai-nilai tauhid yang harus kita syiar dakwah. Mungkin yang kedua kita harus benar-benar menjaga gawang ekonomi. Karena apa? Ekonomi sangat penting karena untuk umat benar-benar ditimpa oleh kepentingan perutnya yang dijajah oleh kapitalis. Salah satu usul dari saya mungkin menciptakan startup pemuda-pemudi Islam yang bisa menjadi punggawa Utsman bin Affan pada abad ini.
Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun. Pak Sony Iskandar ini jauh-jauh dari Jakarta ya. Sudah ikut bergabung di kajian kita malam hari ini, dan analisanya sangat bagus sekali tadi. Pak Sony Iskandar mengatakan bahwa memang umat Islam ketika bersatu ketika kita ini ya melawan penjajah dalam bentuk force itu memang bersatu. Tapi ketika kita sudah ngomong kepemimpinan politik, ya di situ ada kepentingan, di situ ada butuh panggung, dan juga analisanya tadi terkait ekonomi, ya bagaimana memang kita sudah kalau ekonomi terkait materialisme, ya sosialisme juga. Nah itu memang salah satu penyakit umat ini. Jadi yang disampaikan oleh Pak Sony Iskandar saya tangkap solusinya terkait yang pertama, ketauhidan dulu yang harus kita benarkan untuk umat Islam ini. Dan yang kedua, ekonomi. Ya, ekonomi yang harus benar-benar kuat umat Islam. Kalau memang kita ingin memenangkan pertarungan di kepemimpinan politik ini. Ya, salah satunya tadi yang diusulkan Pak Sony Iskandar, bagaimana anak-anak muda ini membangun startup, ya startup untuk para pemuda-pemuda, khususnya umat Islam ini, yang nanti itunya sebagai alat untuk perekonomian kita sebagai alat penghubungan umat Islam yang nantinya itu umat Islam ini bisa secara berdikari ya secara ekonomi. Terima kasih Pak Sony Iskandar atas analisanya dan juga tadi juga kasih solusi. Ya. Satu lagi, ya. punten saya Pak Sony. Lupa tadi ada satu. Silakan. Dakwah melalui sains, dakwah melalui teknologi, dakwah melalui perdagangan, muamalah, ekonomi. Gimana caranya dakwahnya nggak sekedar ya mungkin katakan pengusaha ya, dia berusaha bisa mendirikan pabrik, bisa menciptakan pasar untuk memfasilitasi UMKM umat, kemudian bisa memperkerjakan umat. Namun dari situ dia bisa berdakwah lewat perusahaan yang dia dirikan, atau teknologi, pengajaran startup teknologi, dia berdakwah mengenai teknologi yang dikaitkan dengan sains dan teknologi di dalam Islam. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sony Iskandar tambahnya ya. Tadi dikatakan ya sempat ditambahkan dakwah di jalur pengusaha dan juga IT ya, termasuk sains dan teknologi ya. Seperti yang kita tahu Pak Sony Iskandar, kajian online kita malam ini salah satu tujuan kita adalah memahami Islam secara kafah dengan metode wahyu dan sains. Ya, harapannya dari kajian kita malam ini kita akan bisa benar-benar paham secara Islam secara kafah dengan metode wahyu dan sains. Ya, tadi masukannya bagaimana dakwah itu dari usaha atau dari IT juga ya, sains dan teknologi itu bisa menyebarkan dakwah Islam ya. Katanya kata Ustaz Jainuddin bukan hanya ngomong dakwah di langit saja surga dan neraka, tapi benar-benar dakwah yang memang menyuntuh ya dasar dari kebutuhan umat Islam itu sendiri. Terima kasih Pak Sony Iskandar atas analisanya dan juga tadi masukannya. Ya. Baik, bagus sekali. Alhamdulillah tadi Pak Sony Iskandar sudah menyampaikan. Mungkin silakan ada yang mau kita diskusikan, sharingkan atau ditambahkan. Ini kelihatannya Ustaz Jainuddin masih ada trouble, ya. Beliau keluar dari meeting, tapi monggo kita bisa lanjutkan untuk diskusi kita malam hari ini. Silakan. Kalau ada yang mau kita sharingkan ditambahkan, monggo. Apa yang disampaikan Pak Sony itu merupakan salah satu kata kunci, ya. Tapi sebelum ke sana itu saya ingin kita itu lebih operasional mendefinisikan dakwah itu. Kalau kita tidak operasional, saya khawatir kita mempunyai penangkapan yang berbeda-beda tentang masalah dakwah ini. Dan ternyata memang fakta di lapangan memaknai dakwah itu memang variatif sekali. Jadi kalau tadi Pak Zainuddin mengungkapkan dakwah Islam selalu hebat gitu, dimanapun, kapanpun, tetapi kalau dilihat dari sisi hasil,
kok sepertinya merosot itu. Di waktu kita merdeka malah makin merosot. Proporsinya tinggal 87. Ada yang mengatakan bahwa lebih bawah lagi sekarang ini proporsi umat Islam di Indonesia. Padahal awal sebelum kemerdekaan kita 95%, itu katanya beliau. Jadi itu adalah satu yang harus menjadi pendalaman kita lah. Mungkin saudara-saudara para peserta diskusi malam ini ikut memikirkannya. Saya lebih khawatir kalau ternyata dakwah itu lebih banyak dikaitkan dengan menyeru, ya, menyampaikan tentang Islam sebagai sesuatu yang bersifat panggilan dalam artian ya mengajak orang untuk berislam dan meningkatkan kualitas keislaman. Sedangkan tadi yang dimulai oleh Pak Sony menyampaikan dakwah harus masuk lewat sains teknologi, lewat bisnis. Nah, ini sesuatu yang menurut saya harus diterjemahkan juga lebih teknis gitu. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa sains teknologi itu netral. Kemudian bisnis itu juga sebetulnya ada dimensi netralnya. Jadi kalau tidak dikaitkan bisnis itu dengan nilai-nilai Islam dan sains teknologi tidak dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, maka otomatis kita kehilangan panduan di dalam berbisnis dan di dalam kita bersains teknologi. Dan itu terjadi pada saat sekarang. Betapa banyak itu saintis, teknolog, Muslim, kemudian dia menyisakan Islamnya itu hanya tinggal, kalau masih mau itu ya, ritual. Jadi segala satu di-match dengan ritual. Oke? Sebagai teknokrat plus ritual. Sebagai pebisnis plus ritual. Sebagai mungkin apapun, politisi mungkin dengan ritual. Dan itu berbahaya menurut saya. Berbahayanya itu artinya konten-konten Islam di luar ritual kemudian tidak tersalurkan. Ini harus kita waspadai. Padahal sebetulnya dakwah itu adalah intinya manusia menjadi tadi itu dimulai dengan keyakinan yang benar, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, berpanduan Al-Qur'an dan hadis sahih, ditambah dengan sains teknologi. Di dalamnya ada misi membesarkan Islam. Misi membesarkan Islam inilah yang kemudian diganti dengan misi bahwa dia pribadi berritual. Sembayangnya ditambah dengan bermacam-macam yang sunnah. Bahkan ada yang ditambah sunnah-sunnah yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Nabi. Sehingga banyak ibadahnya yang kemudian ibadah mahdhonya disibukkan dengan sesuatu yang bersifat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu berbahaya sekali. Yang kedua, bahwa kemudian dia tidak mempunyai visi sosial dalam pengertian membawa orang lain menjadi berislam. Kalau menolong orang lain supaya dia mendapatkan pekerjaan, supaya dia terbantu ekonominya, supaya menjadi mereka lebih pinter mengetahui tentang sains teknologi, saya bilang itu kan dikerjakan oleh semua orang lah. Ekstrimnya orang apa saja lah. Yahudi, Nasrani, Majusi, PKI, komunis, ateis, kapitalis, kan mengerjakan itu. Mengerjakan peningkatan sains teknologi, mengerjakan berusaha supaya menjadi semakin kaya. Tapi kemudian meninggalkan misi mengajak orang untuk bisa berislam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah yang sahih itu. Nah, ini yang menurut saya kunci kekalahan umat Islam.
Kekalahan umat Islam itu karena ghirah, semangat untuk mengajak orang berislam. Karena Islam itu akan membawa keselamatan dunia akhirat bagi personal maupun sosial. Itu tidak dipunyai. Yang dipunyai hanya berislam personal ritual. Sehingga dia menjadi tadi itu sukses di bidang bisnis, sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang sains teknologi, sukses di dalam bidang politik, menduduki jabatan-jabatan yang penting, tapi tidak nampak di situ. Semangat mengajak penerapan Islam yang tadi dikatakan oleh moderator berkali-kali secara kafah bahwa dalam berpolitik harus berislam. Jangan sampai dalam berpolitik melakukan langkah-langkah yang anti-Islam. Itu yang terjadi. Jangan sampai berbisnis membuat langkah-langkah yang merusak Islam. Di dalam sains teknologi membuat langkah-langkah yang ikut-ikut menghancurkan Islam. Ini yang saya kira menjadi sumber kekalahan Islam yang tadi disampaikan oleh Pak Zainuddin. Mengapa ya kok bisa terjadi itu? Jadi saya ingin kalau boleh mereview sebentar dari pembicaraan Pak Zainuddin masa yang lalu. Pak Zainuddin pada fokus ini saat ini rupanya lebih fokus pada kondisi kemerdekaan dan kemudian sekarang. Pada waktu yang lalu Pak Zainuddin sudah banyak bicara mengenai masalah sebelum kemerdekaan. Ya, kalau dilihat dari sebelum kemerdekaan tadi disidir sedikit lah. Tapi saya bilang kuncinya itu justru Pak Zainuddin itu mengemukakan Islam itu hebat. Sebelum kemerdekaan itu hebat. Bayangkan loh, mulai dengan era non-Islam, animisme, whatever, Hindu atau apalah. Kemudian datanglah Islam. Mungkin hanya dari seorang atau 2-3 orang. Kemudian menjadi 10 orang, menjadi 100 orang, menjadi 1000 orang, menjadi 10.000 orang, menjadi 100.000 orang. Itu fakta itu. Sehingga akhirnya bisa membangun komunitas Islam di era Mojopahit. Dan kemudian mendirikan kepemimpinan yang mempunyai visi Islam, Demak. Tidak mungkin Demak itu jalan atau ada kalau tidak ada pengembangan Islam dari 1 menjadi 2, menjadi 100, menjadi 1000, menjadi 1.000.000. Kemudian terkenal dengan wali-wali songonya itu. Nah, Demak termasuk kemudian melangkah terus dakwah Islamnya melalui para wali songo itu di seluruh Nusantara. Akhirnya berkembang Islam itu sampai Nusantara. Di seluruh Nusantara. Walaupun dikenal ada Samudra Pasai yang lahir sebelum Demak. Demak itu saudara sekalian, kemarin kita bicarakan sekitar tahun 1530-an. Demak berdiri. Sebelum Demak berdiri itu ada Samudra Pasai. Samudra Pasai itu sekitar 1250 Masehi. Jadi kira-kira 100 tahun sebelum Demak. Dalam proses sejarahnya, Samudra Pasai itu melemah, kemudian tidak lagi dikenal sebagai satu kekuatan Islam setelah Demak muncul. Demak diteruskan Pajang, Pajang diteruskan Mataram. Nah, kuncinya di Mataram ini. Pada tahun 1600-an. Dan di situ mulai masuk penjajah Belanda. Itu Islam luar biasa pengembangannya Pak Zainuddin. Dan itu seperti yang kita bicarakan kemarin, dipandu oleh kekuatan politik formal Kesultanan Demak. Sebelumnya ada, tapi peningkatan keislamannya itu tidak fenomenal. Itu sama dengan waktu di Rasulullah. Rasulullah itu selama 13 tahun di Mekah, tanpa ada kepemimpinan sosial, tanpa ada kepemimpinan politik Islam. Bayangkan loh, 13 tahun hanya bisa menyadarkan sekitar 200-300 orang. Mekah itu. Begitu masuk ke Madinah, Rasulullah mengambil alih kepemimpinan dengan cara-cara Islami. Sehingga kekuasaan formal
manusia masyarakat Madinah yang plural itu dipegang oleh Nabi Rasulullah. Itu saya bilang hampir mirip dengan Sultan Demak, Raden Patah menjadi Sultan Demak. Nabi Muhammad menjadi kepala negara Madinah. Dalam waktu 10 tahun itu seluruh Jazirah Arab menjadi Muslim. Dilanjutkan oleh para sahabat beliau sebagai pemimpin masyarakat yang plural, sebagai kepala negara formal, dengan kebijakan-kebijakan publiknya yang tidak keluar dari tuntunan Islam. Islam berkembang luar biasa sampai ke seluruh dunia lah kasarnya begitu. Itu sejarah internasional. Mungkin nanti akan diberikan itu oleh Pak Profesor Daniel Rashid setelah bahasan dari Pak Zainuddin untuk Islam di Indonesia. Saudara sekalian, jadi kata kuncinya itu Islam memegang kepemimpinan formal di wilayah yang plural. Raden Patah melakukan itu. Menjadi Sultan Demak, mengganti kekuasaan yang di Mojopahit. Dan dibantu, saya bilang dibantu loh ini, dibantu oleh para mubaligh dai yang dikenal sebagai tadi itu Wali Songo, sebetulnya lebih dari 9 lah, ribuan itu, menyebar ke seluruh Indonesia. Jadilah Nusantara itu Islamik. Jadi Pak Zainuddin dengan dakwah Islam itu memang luar biasa menyebar. Mulai titik puncaknya dikala Sultan Agung menyerang benteng Belanda di Batavia yang di waktu itu diberikan otoritas hak untuk bercokol di sana oleh Sultan di Banten, dan Belanda bertahan. Belanda bertahan, tidak terusir. Di situ menurut saya mulai melemahnya proses dakwah Islam. Setelah itu Belanda bertahap memereteli kekuasaan formal Islam di Nusantara. Satu persatu dikalahkan. Ada konsesi-konsesi karena dibantu Belanda, wilayah. Konsesi-konsesi wilayah. Termasuk kekuasaan si sultan-sultan, raja-raja Islam di Nusantara mulai terkuras. Akhirnya menjadilah penguasaan masyarakat plural negeri ini dikuasai oleh non-Islam, oleh Belanda. Kebijakan-kebijakan termasuk membuat kebijakan ekonomi, semua Belanda. Tentara-tentara militer, kekuasaannya Belanda. Raja-raja menjadi hilang kemampuan militernya. Buktinya apa? Di waktu Diponegoro berontak, dengan segala macam kemampuan Belanda itu berhasil dikalahkan. Demikian juga Imam Bonjol, Cut Nyak-Dien. Saudara-saudara sekalian, sangat jelas betapa peran kekuasaan formal di tangan siapa, itu yang menentukan siapa yang akan menjadi berhasil mengembangkan ideologinya. Nah, Pak Zainuddin kemudian mulai lagi melangkah kepada kemerdekaan. Saudara harus paham bahwa dengan kesultanan itu bergeser, bertahap ke tangan kafirin Belanda. Anggaplah Belanda 350 tahun, kalau Jepang kan 300 tahun, itu masalah pergulaan biasa. Islam kemudian ditekan terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budayanya. Yang tersisa apa dari Islam? Di era penjajahan tersisa ritualnya. Dan saudara, saya kira kita semua tahu, itu terutama Pak Sugimin ini sering sekali mengatakan,
Gangguan Belanda untuk deislamisasi yang kafah itu adalah Sunan-Nugroho-nya. Ditambah lagi Van der Plas. Dikatakan politik Belandanya itu adalah politik Islam dari Hindia Belanda. Saya bilang ada judul disertasi dari seorang teman di IAIN Sunan Ampel dulu. Judulnya itu berbunyi Politik Islam Hindia Belanda. Dia menceritakan bagaimana rekayasa politik Belanda untuk menghancurkan Islam. Jadi dari situ saya itu bisa mengambil kesimpulan bahwa istilah politik Islam itu sebetulnya istilah kebijakan politik dari penguasa non-Islam untuk menghancurkan Islam. Dan itu dimulai oleh Belanda. Jadi politik Islam Hindia Belanda itu adalah kebijakan politik dari penguasa formal. Penguasa formal yang mempunyai tendensi tujuan untuk menghancurkan Islam. Dan politik Islam itu dimulai dengan Belanda. Dan oleh politik Islam Belanda itulah maka Islam itu tersisa ritualnya. Orang Islam tidak berkutik, termasuk kiai-kiai di pondok pesantren, di pedesaan, di beberapa pluk-pluk itu. Semuanya tertinggal hanya masalah ritual dan tauhid. Ya alhamdulillah lah. Tidak mudah menjadi murtad. Tapi ketidakmurtadan itu hanya tersisa masalah ritual dan tauhid. Alhamdulillah. Sama dengan era Nabi di Mekah. Itu Islam, tapi Islamnya itu ketauhidan sama ritual. Mengapa? Karena wahyu politik belum turun di waktu era Mekah. Lain di waktu di Indonesia. Quran sudah 30 juz. Di dalamnya ada tauhid, ada ritual, ada sosial, ada politik, termasuk militer. Perang itu ada loh di dalam Al-Quran. Yang diterapkan oleh Nabi waktu di Medina, di Indonesia, di waktu penjajahan oleh strategi Belanda, kafirin, Islam itu dibuang bertahap. Politiknya diambil, ekonominya diambil. Kemudian mau mengambil tauhidnya, alhamdulillah. Tauhid dikaitkan dengan masalah ritual. Jadi saudara, saya bilang, kalau tadi Pak Azrul mengatakan kemunduran Islam di era kemerdekaan, itu sebetulnya proses kelanjutan deislamisasi oleh penjajah Belanda. Disisakan Islam itu hanya tauhid dan ritualnya. Kemampuan ekonomi, kemampuan politik, kemampuan militer, orang Islam semakin mundur. Kemudian kemampuan sains teknologi itu, Pak Sony. Kemampuan sains teknologi itu dulu tidak boleh orang Islam mengambil sains teknologi oleh penjajah Belanda itu. Mereka hanya diberi kitab-kitab zaman dulu kala yang tidak ada hubungannya dengan sains teknologi. Melemah itu Islam oleh penguasaan formal penjajah. Setelah merdeka, nanti Pak Zainuddin yang saya minta menerangkan itu. Betulkah Islam sudah kembali kepada kekuasaan formal? Siapa yang menjadi penguasa formal Indonesia setelah merdeka? Apakah orang Islam yang benar atau orang Islam yang telah terdeislamisasi oleh penguasa Belanda? Itu kata kunci. Kalau penguasa setelah merdeka itu dipegang oleh orang-orang Islam yang terdeislamisasi oleh penjajah Belanda, pasti dong Islam tidak akan bisa maju. Pasti Islam tidak akan bisa maju. Karena apa? Karena dia kehilangan instrumen untuk menjadi penggerak kemajuan. Instrumen itu yang diambil, tercerabut dari
keislaman orang Islam Indonesia. Saya kira itu catatan saya, Pak Zainuddin, untuk menerangkan mengapa di zaman kemerdekaan justru Islam makin merosot. Karena orang Islam sudah terhenti berislamnya di level tauhid dan ritual plus sedikit amal sosial. Saya kira itu mungkin bisa nanti membuka penjelasan teori bahwa itu kemudian berlanjut. Bagaimana orde baru, bagaimana orde lama, bagaimana orde baru, bagaimana reformasi, dan bagaimana nanti setelah fase reformasi ini. Kelihatan sekali tuh grafik Islamnya itu. Dan itu ditentukan oleh siapa yang menjadi penguasa penentu kebijakan formal negeri ini. Muslim yang kayak apa? Muslim yang kafah, tadi yang disampaikan oleh Saudara Farid, yang memegang Islam tidak hanya masalah ritual dan tauhid, tapi juga politik, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan, kepolisian, ketertiban. Apakah Islam yang hanya tersisa tauhid sama ritual? Yang kemudian tadi itu yang disitir oleh Pak Zainuddin, mimpi dapat surga. Ketakutan untuk mendapatkan neraka. Islam yang melangit, bukan Islam yang membumi. Padahal langit yang dia mimpikan itu tidak di dalam SOP, standar operating procedure yang benar. Orang Islam itu saya ingin menyampaikan saja apa adanya. Senangnya berdoa, saudara. Berdoa, minta apa lah. Dan khayalannya itu mesti doanya akan diterima. Padahal SOP berdoanya tidak dikerjakan. Gimana Allah bisa mengabulkan doanya? Kalau SOP, standar operation prosedurnya untuk berdoa tidak dikerjakan. Itu melanggar sunatullah, saudara. Melanggar sunatullah. Ribuan doa tanpa SOP pasti tidak akan jalan. Saya kira itu catatan saya, Pak Zainuddin. Nanti saya minta Pak Zainuddin diteruskan loh untuk Sabtu yang akan datang mengenai masalah ya tren Islam di Indonesia dan sebabnya apa kok bisa kalah terus. Jangan menyalahkan persatuan saja. Persatuan itu apa artinya persatuan? Saya minta dijelaskan itu Pak Zaitun. Apakah rame-rame pergi ke masjid bersama itu persatuan? Setelah sholat maka dia pulang dan kemudian mengerjakan yang sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan persatuan. Apa persatuan yang seperti itu yang diminta sehingga membuat Islam menang? Apa persatuan yang dimaksudkan itu adalah rame-rame masuk organisasi beramal sosial. Sebanyak mungkin beramal sosial, terorganisir, membuat ini, membuat ini, membuat ini. Lebih banyak kekayaannya, lebih banyak amal sosialnya. Terorganisir. Apa itu? Setelah memberikan uang amalan sosialnya, sudah kembali kepada pekerjaannya masing-masing yang tidak ada hubungannya dengan persatuan. Apa persatuan itu yang membuat Islam bisa besar dan bisa menyelamatkan manusia? Jadi saya bilang kesalahannya di situ. Persatuan itu yang mana? Terus sekalian mungkin ini akan memberikan jawaban nanti. Bagaimana untuk merubah tren tadi yang disampaikan oleh Pak Zainuddin. Merubah pola pikir Islam hanya tauhid sama ritual dan amal sosial. Itu Islam yang dibentuk oleh penjajah Belanda. Dan itu yang membuat dakwah Islam tidak jalan. Mungkin catatan saya itu Pak
Farid, monggo teman-teman yang lain bisa melanjutkan. Ya, terima kasih Pak Fuad. Tadi penyampaiannya begitu detail ya, mulai awal bagaimana Islam ini pada waktu kerajaan Demak sudah memimpin kepemimpinan secara formal ya, yang secara politik juga. Dan tadi kata kunci dari Ustadz Fuad yang sebagai bagaimana Islam memegang kepemimpinan secara formal dalam masyarakat yang majemuk ya, yang plural yang macam-macam seperti ini. Nah, itu adalah kata kunci yang tadi saya pegang dari Pak Fuad tadi ya. Karena dulu pada waktu kerajaan Demak itu pernah tercapai ya, hingga sampai terislamisasi oleh penjajah Belanda hingga saat ini. Dan ini Ustaz Jainuddin catatannya tadi dari beberapa yang saya tangkap ya dari Pak audiens, nanti untuk pekan depan mungkin tren Islam ke depan seperti apa di era reformasi, apakah nanti bisa disampaikan seperti apa ya analisanya. Tapi sebelum ini Ustaz Jainuddin mungkin ada para audiens peserta yang ingin menambahkan, silakan monggo. Ya, saya. Monggo Prof. Sugimin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kurang fokus kepada hal-hal yang bagaimana caranya kita itu berkuasa, bisa itu negara itu kita ya orang-orang Islam yang betul-betul ini duduk ke sana. Itu bagaimana? Nah, barangkali ya mungkin sejarah ketika Rasulullah waktu fase Madinah itu barangkali itu dijelaskan betul supaya bahwa kepemerintahan orang Islam itu juga tidak menakutkan bagi orang-orang yang tidak Islam gitu. Mungkin mereka itu juga tidak tahu loh. Jadi mereka itu pemikirannya bahwa kalau nanti orang Islam yang berkuasa, orang Islam mereka yang itu yang kafir itu disembelih tadi apa begitu ya. Itu supaya dianukan itu bagus sebenarnya apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya, tuh. Kemudian secara yang Brazil, Erdogan itu bisa Brazil itu diselidiki di siapa kemudian kita pakai sebagai pembelajaran untuk keberhasilan. Lalu yang ketiga barangkali kita dulu itu sebenarnya itu sudah waktu 2006 itu saya mengusulkan itu para dai itu membuat suatu perumusan kepada para ya apa ya pemimpin yang ya pemimpin yang tingkat apa begitu kepala sekolah apa ini yang itu di doktrin tentang bagaimana supaya kita ini bisa apa ya mengatur Indonesia itu dalam suasana yang seperti itu. Jadi sekarang ini kalau ya sekarang dikuasai katakanlah sekarang ya dikuasai oleh DPR. Dimana orang DPR-nya itu orangnya kita tahu semua ya. Seperti otomatis ciri khas daripada Amerika itu ya seperti itu. Jadi itulah ya kalau kita terlalu apa ya teorinya terlalu apa tidak fokus mengarah ke sana, khawatir kita tidak tutupi waktunya ini. Karena kita ini sudah dalam cengkraman yang luar biasa ya. Jadi Pak Fuad gitu yang ya tampil di partai di apa ya bagaimana supaya Pak Fuad yang dari partai mana itu ya ke sana ya punya apa ya punya wibawa partai ya sana terus ngajak teman-teman ngajak supaya kita melakukan itu gitu ya. Jadi fokus itu loh jangan kalau kita ya masih teori-teori masih ini ya tepatnya itu sebenarnya mengambil pengalaman orang lain yang berhasil untuk Islam itu yang harusnya juga belajar tentang mengapa bahwa Islam itu tidak berhasil itu juga perlu. Nah, katakanlah sekarang mengapa Malaysia itu Islamnya berhasil, mengapa
di ini, Malaya ya sekarang itu apa namanya, Singapura itu tidak berhasil, Melayunya tidak berhasil. Nah itu dicari fokusnya di mana, dipakai sebagai pembelajaran untuk kita ini. Ya. Jadi saya kira mestinya ya saya buat ini yang bisa nyambung dengan para organisasi politik itu diajak secara bagaimana menyatu untuk ke arah sana. Bagaimana supaya ya pada pemilihan, pada apa itu, gimana cara-cara supaya Islam menang. Itu kalau enggak seperti itu ya kita terlambat, terlambat. Kita ini sekarang sudah dikuasai oleh seperti itu ya, ngeri juga ya. Belajar sejarah, terapkan keberhasilan. Belajar cara yang tidak berhasil, nah itu strateginya. Oh kok itu, kita harus tidak seperti itu. Itu kalau saya belajar fisika itu biasanya ya seperti itu, pelajari ini hukumnya di Brasil, terapkan slide. Oh ini yang hukumnya tidak berhasil. Nah kemudian dari ketidakberhasilan itu kita cari. Jadi ya belajar cara itu penting ya. Itu saya kira diterapkan, bukan teori-teori yang ada kan itu. Ya, saya kira mudah-mudahan begitu saya ikut rembuk sudah terlalu tua untuk mikir, tapi ya tak apa-apa lah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sugimin tadi atas penyampaiannya ya, bagaimana kita harus fokus kepemimpinan ya, jangan teori-teori, tapi sejarah itu kita perlu jadikan pembelajaran agar nanti itu bisa ke depannya kita bisa fokus untuk menyiapkan kepemimpinan terutama di politik Islam ini. Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz Jainuddin, mungkin sebelum kita akhiri acara ini, monggo Ustaz bisa tanggapan panjenengan. Jadi dari para audiens sudah menyampaikan, Pak Suni Iskandar, Pak Sugimin, juga Pak Fuad. Ya, silakan Pak Jainuddin, monggo ditanggapi. Ya, terima kasih. Wah, ini diskusinya menarik sebenarnya. Ya, ini ketika Raja Majapahit itu mau masuk Islam, insya Allah itu Raja Brawijaya ke-8, itu berkata pada penasihatnya, dia ngomong pada saya namanya Sabdo Palon. Mungkin ada yang kenal dengan nama Sabdo Palon ya. Sabdo Palon itu penasihat spiritual raja. Ketika dia diajak masuk Islam, dia berkata begini, saya tidak mau masuk Islam, kata Sabdo Palon. Karena nanti 500 tahun ke depan, kebatinan Jawa akan bangkit lagi. Ya, itu terjadi pada tahun 1500 Masehi, 1500 tahun dulu. Ternyata apa dengan Sabdo Palon itu terbukti. Ini. Kemudian yang kedua, sekarang ini Pak ya, kalau kita mengajak para dai itu diajari nulis. Saya ini sudah berkali-kali mengajari nulis para dai. Ternyata para dai itu tidak bisa nulis, Pak. Hanya bisa ngomong tok. Suruh nulis itu sulit sekali. Ngomong tok bisanya dai itu. Itu yang kan kita ini sulit. Saya kan termasuk ya ngurusi dai juga itu. Kemudian yang berikutnya, sekarang ini yang saya alami, saya kan sedang punya program kegiatan dakwah di hotel. Kita tahu semua hotel itu ada tempat ibadah. Ada yang punya masjid, ya, ada musolanya atau apa. Kita lihat ternyata yang sholat juga banyak situ. Perempuan, ya laki-laki. Ternyata yang sholat itu tidak khusus yang perempuan, tidak ada yang memakai busana muslim dari karya hotel itu. Saya berusaha dakwah di situ. Ternyata
masih ada image bahwa di hotel itu tidak boleh pakai jilbab, itu tidak boleh, bukan muslim itu tidak boleh. Dan tidak ada sampai sekarang itu. Kalau ada mungkin hanya bagian kopi yang tukang masak itu aja. Dari yang ya bahkan ngetokno piring istilahnya gitu. Itu yang ada. Untuk bagian yang penerima tamu, front office-nya itu tidak ada yang pakai jilbab. Nah, ini adalah tantangan dakwah. Dan saya mencoba dari situ, tantangannya juga cukup berat. Mungkin SIP perlu perlu ngundang ini ketua PHRI supaya Perhimpunan Hotel dan Restoran atau mengapa tidak ada karyawan hotel yang berjilbab itu. Ini perlu diundang juga. Kemudian begini, untuk para wali songo. Wali songo itu kan sebetulnya dakwanya kan belum selesai. Masih harus dilanjutkan. Ketika Sunan Kalijogo dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat ya, berkata bahwa mengapa kita membiarkan hal yang bersifat tadi itu, yang ya istilahnya yang melanggar akidah, yang tauhid. Katanya Sunan Kalijogo, nanti ada yang meluruskan, yang meneruskan. Nah, siapa tugasnya? Ya tugasnya kita semua. Mudah-mudahan SIP bisa meneruskan apa yang dikatakan Sunan Kalijogo. Karena itu masih tugasnya semua orang Islam. Kemudian untuk sekarang ini cerita Wali Songo sudah mulai dibelokkan ke arah yang tidak, khususnya ke arah ajaran Syiah. Termasuk Ja'far As-Shadiq itu ya. Yang jalur Ja'fariyah itu ada fikih Ja'far, fikih Imamiyah. Ja'far Shadiq, bukan Ja'far Shadiq zaman Nabi dulu, tapi dikatakan Wali Songo itu Ja'far Shadiq yang itu. Nah, ini ya penyimpangan sejarah ini yang harus diluruskan. Mudah-mudahan kita ini bisa meluruskan, Pak ya. Saya jawab secara umum saja, ini sudah jam 9 lebih rupanya ini kok sudah mepet ini. Mudah-mudahan kita nanti saya teruskan yang insya Allah Sabtu depan. Saya tak persiapan lebih baik karena kondisi sekarang hari ini saya kurang fit ya karena habis kepleset itu yang Jumat kemarin. Mudah-mudahan kita bisa lebih enak lagi untuk Sabtu depan. Saya kira siapa Mas Farid, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainuddin tadi atas penyampaiannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini yang disampaikan Ustaz Zainuddin itu menjadi keberkahan dan dikirimi Subhanahu wa taala. Amin. Cuma catatannya Ustaz Zainuddin, untuk pekan depan kita lebih ngomong tentang tren Islam ke depan seperti apa ketika dikaitkan dengan kondisi sekarang. Nah, itu nanti kita bisa bahas lebih lebih detail ya seperti apa. Itu tadi yang masukan dan juga nanti untuk pertemuan ke depan yang tetap bagaimana kita melihat dari sejarah. Kata Prof. Zukimin, jangan lupakan sejarah karena kita dari situ bisa belajar untuk mengambil pembelajaran untuk ke depannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tak terasa kita sudah di penghujung acara malam hari ini. Mudah-mudahan kajian online kita ya malam hari ini, majelis ilmu kita malam hari ini menjadi keberkahan dan diridhai Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan untuk menambah keberkahan majelis kita malam hari ini, kita tutup dulu dengan bacaan alhamdulillah dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa untuk pekan depan, Sabtu pekan depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk bisa terus belajar di kajian online Syarikat Islam Politik. Terima kasih. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.